Oke, selamat datang di Apa Media lagi. Jadi hari ini tuh gue juga bingung sebenarnya mau ngapain. Jadi ini udah siang tengah hari banget nih. Tengah hari banget. Ya, kebetulan di teras juga tapi nggak terlalu panas. Dan kita juga habis makan tadi. Benar. Habis makan dan itu membuat gue berpikir sesuatu yang kayak bener gak sih gitu loh. Betul. Gue tuh sering banget makan nasi Padang ya. Jadi gue tuh emang hobi banget, apalagi rendangnya ya. Nah itu si Sarul ini kan orang Padang nih. Aku bukan orang Padang. Oh, tapi orang mana lu? Orang Padang. Anjir. Enggak, gue orang Pariaman serius. Oh, lu Pariaman. Berarti Padang ya? Padang. Pure blood lu ya? Parah. Bokap nyokap Padang. Padang. Berarti kalau orang Padang itu tiap hari nasinya nasi Padang, kan? Nasi Padang ternyata. Nasi Padang? Nasi Padang. Berarti lu tiap hari makan yang apa bedanya coba? Nasi Padang sama nasi biasa? Nasi Padang ya yang ngebedain yang masaknya sih orang Padang langsung kalau gua. Gitu. Enggak, maksud gua apakah jadinya nasi masakan Padang dengan kuah-kuah? Iya benar. Kolesterolnya pasti bersantan. Pasti bersantan. Dari kecil. Ini teman gue ngapain? Berarti masakan Padang itu identiknya bersantan. Bersantan. Berarti tiap hari masakan lu bersantan. Bersantan. Alhamdulillah bersantan. Biasanya apa? Tiap minggu dari Senin sampai Minggu gitu? Enggak sih, pasti ada selang-selingnya gitu kan. Selang-selingnya. Selang-seling. Jadi misal Senin rendang. Enggak kayak gitu. Oh, enggak gitu. Enggak kayak gitu. Apa rendang tiap Senin, bulan? Selasa, ayam Ramadan goreng aja. gitu. Ramadan. Lebaran haji. Lebaran haji udah pasti. Rendang, tunjang, apa tuh? Apalagi yang limpa, gulai-gulai gitu, Pak. Semuanya ada, Pak. Itu santan. Kalau sehari-hari? Sehari-hari santan juga. Santan juga? Santan. Apa masakan Padang apa yang lu tahu? Lu masakan Padang apa yang lu tahu? Oh, yang gue tahu rendang doang sih. Rendang doang ya? Iya juga ya, kan lu orang Padang. Nanti gue sebutin lu nggak tahu. Gue rendang sama lupa lah, apa coba. Rendang biasanya kalau lu ke nasi Padang nih ya kan, singkong, daun singkong, ada kuah gulai nangkanya, ya kan, lengkap kan biasanya tuh, ada sambelnya, lauknya. Nah, itu gua ada, seminimalnya itu gua ada, gulainya aja pun ada gitu. Sambelnya ada 2 variasi. Apa tuh? Yang merah, yang hijau. Oh iya, kan? tahu. Pasti. Nah itu kan biasanya kan di warung Padang tuh banyak tuh makanannya. Iya. Ya kan? Sampai mungkin lu sebagai orang Padang asli tuh jadi bisa bedain kali ya. Bedain. Perbedaan itu masakan Padang asli apa bukan? Masalahnya gini, zaman sekarang tuh ada warung makan Padang tapi yang jualan orang Jawa. Oh, orang yang dia bisa masak aja gitu. Migran gelap. Enggak dong. Jauhan. Jadi kalau yang bedain orang Padang atau masakan Padang asli atau enggak, lu gampang ngeliatnya. Apa tuh? Lu dateng, lu lihat tuh di dindingnya deh, pokoknya pasti ada kayak kakek-kakek foto yang udah hitam putih. Pernah lihat gak? Nah, itu namanya Ungku Sira. Sariah, apa gue lupa Ungku siapa. Pokoknya gue juga lupa Ungku siapa tuh, gue nggak tahu. Kata bokap gue, itu dia dulu tokoh di situ. Tokoh di Padang. Daerah Pariaman sih. Pariaman. Ya, terus di merantau gitu ke Jakarta. Enggak, di situ emang orang Pariaman tuh banyak yang tahu. Nah, kenapa dipajang di rumah makan Padang? Katanya sih orangnya tuh sakti. Kelebihannya apa? Kelebihannya tuh kayak rezeki lu bisa lancar kalau lu majang fotonya dia. Iya, katanya gue nggak tahu. Serius, gue nanya ke bokap gue. Tahu, gue cuma kaget aja sih. Iya, gue nanya bokap gue kok setiap orang nasi Padang nih. Kalau nggak orang Padang, pasti ada ungku ini di rumah pun. Di rumah gue juga ada sebenarnya. Di rumah lu juga ada. Oh, jadi itu rahasianya, Bro. Jadi perbedaannya adalah yang ada ungkunya. Yang ada ungku itu. Catat. Nasi Padang asli sama nasi Padang yang masak orang Sunda adalah ada ungkunya itu. Hitam putih dia gini nih, fotonya ada sarungnya gitu. Oh ya, gue pernah lihat, Pernah lihat kan, hitam putih fotonya. Sama ini lagi Pak, lukisan-lukisan. Pernah ngeliat gak? Yang lukisan jalanan, gunung. Biasanya kelok 44, kelok 9. Oh iya. Nah, kadang malah bukan foto tuh Pak, di bannernya nih. Di bannerin kayak gitu ya. Sama menunya tuh biasanya ada juga. Dia biasa kayak gitu tuh. Cuman sekarang banyak lah yang kayak gitu, udah ciri khas kan. Yang ngebedain gampang sih, lu ajak aja bahasa Padang. Oh gitu ya? Iya. Contohnya? Dah. Putado dah. Artinya apa? Otak ada nggak? Oh. Kalau dia ada. Tersinggung gimana? Enggak, namanya orang jualan aja. Iya, otak. Bukan nanya, lu ada otak? Enggak dong. Otak lu ada nggak gitu? Iya, itu. Beda lagi. Mungkin. Terus kan kalau gue yang gue tahu nih, gue kan pernah nyobain berbagai tipe rendang ya, karena gue senang juga sama rendang. Rendang tuh ada rendang kering sama rendang basah. Rendang basah. Yang original tuh yang mana? Dua-duanya original, Pak. Oh, dua-duanya original? Iya.
Oh, gua kira itu udah regenerasi gitu loh. Enggak. Oh, enggak. Rendang basah tuh berarti baru masak banget itu. Oh. Kalau udah kering nih kayaknya udah 2 minggu deh kayaknya sampai kering. Digoreng lagi gitu. Iya, dipanasin terus. Soalnya beda. Rendang kering tuh kayak bumbunya kayak bumbu hitam gitu loh. Oh, iya itu udah gosong, Pak. Oh, jadi kayak digoreng lagi. Itu digoreng. Enggak, itu emang gini loh. Rendang tuh sebenarnya dimasak, sebenarnya tuh jadi gulai. Oh, jadi gulai. Gue lupa namanya apa tuh, pakai bahasa Padangnya apa gue lupa. Ketika dipanasin sekali yang disajikan masih basah, itu masih baru berarti kan. Ketika udah berapa kali Oh, berarti itu bisa dimasak berkali-kali gitu. Bisa dipanasin berkali-kali. Oh, jadi kalau masih hangat itu jatuhnya kayak gulai-gulai gitu. Gulai-gulai, ya kan. Masih gulai namanya gue lupa apa ya. Pas dia udah sampai di titik kering, ada yang disengajain emang mau masak yang sampai kering biar awetnya lama. Yes. Ya kan? Benar-benar. Awetnya lama. Tapi ada juga yang basah ini. Biasanya yang basah ini ya sebelum jadi kering ya masih yang kayak gini. Masih kayak gitu. Oh, lebih ke gulai gitu. Terus kenapa identik dengan pedes-pedes? Pedes-pedes ya? Gue juga kurang tahu. Kalau di Jawa kan itu kayak manis ya. Kalau Padang kan pedes-pedes. Pedes-pedes menurut gue emang cita rasanya aja emang doyannya pedes kayaknya santan. Masa santan doang? Lu bayangin coba deh. Santan manis gitu. Enggak, tapi kan maksud gue ada rasa yang identik masakan Padang ya pedes gitu. Tapi kalau menurut gue bukan pedes ya sih, santannya. Oh, santannya. Santannya. Ketika cuman santan tapi nggak pedes, itu jadi bajigur menurut gue. Oh iya. Bajigur kan santan doang sama gula merah. Iya juga, baru kepikiran gue. Jadi bajigur doang. Tapi kalau udah ketemu pedes ya, wah gulai. Bajigur lu coba deh, lu cabein. Tapi orang Padang nggak jualan bajigur ya? Enggak. Sebenarnya sih ada 2 masakan Padang kesukaan gue. Apa tuh? Pertama rendang, kedua apa? Tunjang? Bukan. Apa tuh? Keripik Christine Hakim. Tolong masuk ya. Oh iya benar. Ternyata masih ada loh di rumah gua. Masih satu masih ada. Mau lo? Iya boleh. Ada tuh, tinggal 1. Nah itu makanan kesukaan gue tuh tadi. Itu adanya cuma di bandara loh. Kalau nggak di tempat pusatnya. Berarti emang bener-bener tuh oleh-oleh original Padang. Iya dia. Nah orang Padang itu kan ada yang bilang sampai jadi sebuah apa ya singkatan ya kan? Apa Padang, pandai berdagang. Jiwa dagang banget ya. Jiwa bisnis kali. Gue nggak tahu kan dagang kan nggak cuma dagang masakan Padang, nggak juga bisa dagang. Iya, dagang apa aja sih? Seragam ya, tas juga bisa gitu. Nah kalau orang Padang itu kenapa dia dagang? Mungkin karena sistemnya kali ya. Oh, kenapa? Sistem dia itu banyak kan merantau. Merantau ya. Merantau kan. Merantau ke Jakarta. Ke Jakarta kemana? Banyak deh dia ngerantaunya. Itu ya mungkin skill yang bisa dia dapetin saat itu ya dari dagang itu, karena mungkin dia ngikut dulu sama temennya dia yang saudaranya, iya, sanak saudara. Lo aja mungkin hampir berapa persen keluarga lo juga berdagang? Semuanya. 1% kali, itu cuma 1 orang, dia PNS, jadi guru di Jambi. Nah itu, jadi memang orang Padang tuh identiknya berdagang. Semuanya dagang. Blok-blok mana aja di Senen, mungkin daerah kekuasaan? Wah, kekuasaannya? Wah nggak tahu. Kalau di pasar pasti ada lingkungan orang pasti Padang. Ada. Iya, kalau gue di Senen sama Jatinegara. Oh itu biasanya Senen sama Jatinegara itu kalau orang gua, Padang. Tapi di Blok M juga ada bagian keluarga gue orang Padang. Mangga 2 gitu juga ada mungkin. Ada. Ya memang dia udah menguasai beberapa lini perdagangan ya. Tapi yang gue pernah gue tanyain ke bokap gue nih, kenapa orang Padang kayak lawannya pasti orang Cina? Kenapa emang? Lu sama-sama. Iya gue tahu. Makanya tadi gue sebenarnya pengen ngomong kayak di Senen, di Jatinegara pasti kalau orang Padang orang Cina gitu. Iya. Ya, mereka gue nggak tahu kayak mereka ya termasuk orang Padang juga ulet juga sih nyari rezekinya gitu. Nah kan ada juga nih stigma di masyarakat nih. Orang Padang itu pelit. Oh pelit ya? Maksud gue itu dalam artian pelit itu ya memang dia pelit atau memang dia pinter saving money gitu bro. Mungkin itu Pak, pinter saving money. Saving money kan. Sebenarnya tuh dari kecil mungkin udah dididik sama maknya. Untuk terbiasa ngelatih hemat. Irit pangkal pandai, irit pangkal kaya, irit pangkal kaya ya kan. Ya anak itu ke-trigger dong dari kecil kan. Kalau gue jajan 2.000 lebih baik gue simpen nih 20 tahun kemudian duit udah sekian gitu. Iya. Jadi dia cikal bakal pelit. Tapi rendang itu bisa masuk ke segala aspek. Apa tuh? Makanan. Ketika gue masak mie ada rendang. Rendang itu masuk ke mie. Iya benar juga. Ya kan? Beli sate ada rendang. Rendang masuk ke sate itu. Oh iya. Gue pasti gitu. Memang masuk sih. Masuk semua aspeknya masuk, heran gue. Yang belum gue coba pakai es doang itu rendang. Beku dong. Gak bisa. Masa bisa? Coba deh. Siskako? Es krim nasi padang. Siskako bikin rendang es krim? Oh, pakai nasi Padang. Nasi Padang serius? Iya. Enak. Lu bayangin aja deh. Biasanya dia pakai emas dah.
Enggak, ada yang bikin bikin es krim pakai nasi Padang ada kan? Bikin nasi pakai nasi Padang. Nah, ini videonya nanti di sini coba. Editor cari. Iya, bener juga. Gua kira dia bikin rendang pakai daging A5. A5 ya? Berapa sih? A5. Kalau A4 soalnya segede APS soalnya. Oh iya juga ya. Ada truk. Ada truk ya. Masih ada truk juga. Ya lebih terawasi lah ya. Oh iya ya. Soalnya dekat bandara juga ya. Dekat bandara. Oh, bandara. Oh ya Bandara Jakarta. Belakangnya kan ada pesawat juga tuh Bandara Jakarta. Emang itu. Ya bener ya. Oke, jadi mungkin segitu aja obrolan kita tentang masakan Padang ya. Iya. Mungkin jika teman-teman ada saran juga mau bahas apa nih, karena di bisa tim isi gua di komen-komen kita. Apa media ini nggak cuma orang Padang, ada orang Arab Banyak, juga, Konoha juga ada nih, nanti gua fotoin Ada orang aja. Konoha. Ada orang Konoha. Purwokerto juga menarik sebenarnya untuk dibahas. Bisa dibahas di lain waktu ya. Bahas. Jadi mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jika kalian ada saran atau masukan atau saran-saran konten terserah apapun itu bisa tulis di kolom komentar. Jika suka kalian bisa tekan like, jika tidak suka kalian bisa tekan dislike 2 kali, dan jangan lupa subscribe, share konten ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Berapa sih?